kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Tahun baru hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, melepas jamaah haji, Idul Fitri, Idul Adha, itu semua isinya adalah silaturahim. Makanya kalau nanti ada undangan menyambut tahun baru hijrah, zikir malam tahun baru Masehi di masjid-masjid, menyambut bulan suci Ramadan, halal bihalal, melepas jamaah haji, datang atau tidak datang? Datang. Siapapun yang ceramah, siapapun yang tabligh akbar, tetap datang. Siap datang? Insya. Jangan bilang siap, nanti nggak datang. Mudah-mudahan semuanya sehat insya Allah. Kalau tidak ada acara tahun baru hijrah ini, saya tidak jumpa dengan Bapak Insinyur Haji Hamdan, Bupati Panajam Pasir Utara. Saya tidak jumpa dengan Bapak Ketua DPRD beserta seluruh anggota. Ada Bapak Sekda, ada Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ini kalau saya sapa semua, azan maghrib baru selesai. Maka semua yang hadir ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Timur, tepatnya lagi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalau posisinya di Indonesia ini, dia sedang berada di tengah. Sekarang saya mengajak melihat jam. 1, 2, 3, 4, sampai 12. Jadi kalau saya sedang berada di Penajam Pasir Utara, jam 1-nya itu tepatnya di Filipina. Naik ke atas itu adalah Korea dan Jepang. Jam 3-nya tepat di Sulawesi. Jam 6-nya itu tepat di Pulau Jawa. Jam 8-nya kampung saya di Sumatera. Jam 9 saya tidak masuk, Singapura. Jam 10-nya itu ada di Malaysia. Ini nyambung kan yang saya ngomong ini? Yang nggak nyambung kita ulang lagi dari awal. Saya sedang berada di titik Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di Pulau Kalimantan. Angka 1 itu tepatnya di Filipina, kalau diteruskan Korea dan Jepang. Angka 3 tepatnya di Sulawesi. Angka 6 tepatnya di Surabaya, Pulau Jawa. Angka 8 kampung saya, Pulau Sumatera. Angka 9 nggak usah lagi kita sebut. Angka 10 Malaysia. Angka 12 Sarawak, Sabah, Kuching, Brunei Darussalam, tembus ke atas Hong Kong dan Tiongkok. Jadi jangan heran kalau Pulau Kalimantan ini didatangi oleh seluruh manusia yang ada di dunia, karena ini menjadi tujuan internasional. Yang saya omongkan ini betul apa tak betul? Terserah, kalau jamaah nggak percaya nggak apa-apa. Orang Korea, Jepang akan datang. Orang Tiongkok akan datang. Orang Malaysia, Singapura akan datang. Orang Sumatera, ini dia, sudah datang 2 kali. Di mana ada gula, di situ ada semut.
Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Kalimantan. Pulau mana yang paling kaya? Orang Pulau Kalimantan, dia bilang Kalimantan paling kaya. Di bawahnya ada batu bara, di bawahnya ada emas, di bawahnya ada nikel, di bawahnya ada minyak, di bawahnya ada gas, di atasnya juga ada minyak, di bawah minyak bumi, di atas minyak goreng. Ada kelapa sawit, ada karet, hutannya. Maka kita mesti jaga ini Pulau Kalimantan. Siap menjaga Kalimantan? Siap jaga Kalimantan Timur? Siap jaga Penajam Pasir Utara? Siap jaga NKRI? Takbir! Ibu, suara saya jelas? Yang atas, suara saya jelas? Kalau memang betul suara saya jelas, angkat tangan kanan. Berarti memang betul jelas. Soalnya di sini saya nggak jelas mendengar suara saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukuri nikmat Kalimantan, syukur dengan lisan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu syukur dengan lidah. Syukur dengan hati, banyak-banyak bertakwa. Tahu arti takwa? Ini banyak orang yang salah paham takwa. Dia bilang takwa itu takut istri tua. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Khatib naik ke atas mimbar. Saya tausiah dari Sabang sampai Papua. Sepanjang saya tausiah, mimbar yang paling besar, mimbar Masjid Penajam Pasir Utara. Besar sekali mimbar. Seperti kamar anak bayi baru lahir. Besar, berkesan. Kita kalau keliling kemana-mana, itu mana yang paling unik, itu yang paling kita ingat. Jadi di antara yang paling saya ingat di Penajam Pasir Utara ini, yang pertama mimbarnya, yang kedua makanannya. Oh, saya sebetulnya mau ceritakan apa aja yang kami makan tadi sama Pak Bupati dengan Pak Ketua DPRD. Tapi nggak usah saya ceritakan, nanti meleleh air liur kita semuanya. Menjadi masyarakat Kalimantan adalah nikmat. Maka kita syukuri dengan lisan, banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir. Syukuri dengan hati, banyak bertakwa kepada Allah. Syukuri dengan badan, Allahu Akbar. Jangan tinggalkan solat, bukan somat. Jangan tinggalkan solat. Laki-laki solat berjamaah. Ibu, mudah-mudahan lakinya solat berjamaah. Kalau perempuan solatnya di rumah, laki-laki solatnya di masjid. Kalau ada laki-laki yang solat di rumah, berarti suami yang solihah. Ibu nanti kasih tahu sama suaminya. Kalau dia solat di rumah, bilang sama dia, "Samu solat ke masjid." Karena pesan Ustadz Somad, kalau suami solat di rumah, itu suami, itu sudah tahu. Suami saya enggak solat sama sekali Pak Ustadz. Bersyukur ibu kalau suaminya solat. Kalau ada ibu yang suaminya tidak solat, berarti selama ini satu tempat tidur sama genderuwo. Anaknya tuyul. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, momen 1445 Hijrah ini dibukakan Allah pintu hatinya insya Allah. Ya Allah, hari ini kami lebih 40 orang, hari ini kami lebih 400 orang, hari ini kami lebih 4.000 orang. Suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan ramai-ramai ini,
belum juga terbuka pintu hatinya. Bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti kalau kalian aminkan, jadi janda-janda ibu ini mau kalian. Mudah-mudahan suami ibu sholat semua ya bu. Anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh dan solihah insya Allah. Bersyukur dengan lisan, tasbih, tahmid, takbir. Bersyukur dengan hati, takwa, takut pada Allah. Bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud. Bersyukur dengan harta, zakat, wakaf, infak, dan solawat. Sodakoh guys. Sudah bayar zakat? Bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Penajam Pasir Utara. Siap bayar zakat? Siap bayar zakat? Siap bayar zakat? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang tidak membayar zakat, maka dia akan membawa hartanya pada hari kiamat. Dipanaskan. Yauma yuhma alaiha. Disiramkan jibagihim. Ke kening mereka. Wajunubuhum. Tukwa biha alaiha. Jibaguhum. Kening mereka. Wajunubuhum. Perut mereka. Wazuhuruhum. Pundak mereka. Kening, perut, pundak. Itu azab di akhirat. Di dunia, kening, stres, depresi. Perut, sakit mah akut. Pundak, sakit tulang, rematik. Kalau sudah ada terasa-terasa, berarti tidak bayar zakat. Mudah-mudahan masyarakat Penajam Pasir Utara, jumlah penduduknya 190.000 orang. Semuanya berzakat insya Allah. Amin. Orang Penajam ini termasuk orang yang kaya atau yang sedang? Ibu-ibu biasanya lebih bisa menjawab karena mereka yang pegang uang. Ibu jawab dengan jujur, bisa bu? Orang Penajam ini orang kaya atau yang sederhana? Saya meyakini orang Penajam ini orang kaya. Dari mana Ustadz tahu orang Penajam orang kaya? Tiang masjidnya terbuat dari emas. Ini membuktikan dia orang kaya. Mana lagi bukti dia orang kaya? Pintu masjidnya tidak dipasang jeruji besi. Ini menunjukkan tidak ada pencuri yang mengambil emas ini. Lampu-lampunya mengingatkan kita pada Masjid Nabawi. Tanggal 4 Oktober, Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan, mengatakan, membuat sebuah program namanya Umroh Akbar 4 Oktober. Mudah-mudahan kita bisa sama di kota Makkah dan Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala tiangnya emas, pinggangnya emas, kakinya emas, pintunya emas, kubahnya emas, tulisan Allah emas. Tapi Penajam Pasir Utara tetap aman dan tentram. Ya Allah, jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana ada gula, di situ ada orang Sumatera datang ke Penajam. Orang Sulawesi datang ke Penajam. Orang Surabaya, Jawa datang ke Penajam. Orang dari Tiongkok datang ke Penajam. Bapak Ibu sudah siap jadi tuan rumah? Siap menghadapi siapapun yang datang kemari? Bapak-bapak siap menghadapi bule-bule pakai celana pendek? Ibu-ibu siap menghadapi artis Korea K-pop? Siap katanya. Siapapun yang datang ke Penajam, kita tetap la ilaha illallah Muhammadur.
Apakah kita usir mereka, jangan datang ke Panajam? Tidak, kita tetap welcome to Panajam. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Panajam. Apapun agamamu, siapapun kamu, mau tidak bertuhan sekalipun, datang ke Panajam. Insya Allah yang datang ke Panajam dapat hidayah masuk Islam. Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, ateis, kata dia Tuhan itu omong kosong, enggak ada itu Tuhan. Tiba-tiba dia datang ke Panajam, dilihatnya ada masjid yang bagus, masuk dia ke dalam. Setelah dia masuk, dia keluar, sendalnya hilang. Langsung dia makin murtad. Agama Islam itu penjahat, agama Islam itu pembohong. Langsung dia tulis di Facebook sama Instagramnya, semua orang Islam pencuri, sendal saya hilang. Yang jahat itu Islamnya atau orang Islam? Yang jahat orang Panajam yang mencuri sendal turis. Itu tidak akan terjadi karena orang Panajam orangnya takut kepada Allah Subhanahu. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Agama kamu urusan kamu. Apapun agamamu silakan datang kemari. Tapi kami mempersiapkan diri kami. Anak-anak kami tetap belajar agama. Mengaji dari Maghrib ke Isya. Masjid yang sudah ada ngajinya, alhamdulillah. Masjid yang belum ada ngajinya akan kita buat mulai tahun ini 1445. Siap buat anak ngaji di masjid? Yang sudah saya kasih tahu, enggak juga buat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapor ke Kiai, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Qori kita tadi, baca Qur'annya Masya Allah. Minta kepada LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an. Anak-anak antar dari Maghrib ke Isya. Handphone mati, laptop mati, TV mati, komputer mati. Kenapa mati? Pemadaman PLN. Bukan karena pemadaman Belgirir. Handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Kenapa? Karena semuanya Maghrib mengaji. Ibu setuju kalau anaknya Maghrib mengaji? Bapak setuju kalau anaknya Maghrib mengaji? Siap Bapak ngantar anak dari Maghrib ke Isya? Anak nggak bisa disuruh Pak. Ngaji. Anaknya nanya, Bapak nggak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Ibu nggak bisa nyuruh anak, baca Quran. Dia heran, Mama kok nggak pernah nengok Quran? Quran Mama di handphone. Tapi Mama nonton drama Korea. Jangan melawan orang tua. Surga di bawah tapak kaki Mama. Anak-anak perlu teladan. Anak-anak perlu contoh. Kalau mau melihat bapak-bapak yang soleh, ada di Penajam Pasir Utara. Lihatlah mereka datang ke masjid. Padahal ini bukan tablik akbar malam. Kalau tablik akbar malam ramai biasa. Tapi tablik akbar ini jam-jam genting ini sekarang. Ini jam-jam yang mengerikan ini sekarang. Inilah jam setan sedang membawakan AC. Tapi jamaah di Penajam Pasir Utara semuanya bersemangat, semuanya tidak ada yang ngantuk. Ini pasti udah minum kopi semua tadi dari rumah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.
Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Orang Jepang datang, orang Korea datang, orang Tiongkok datang. Masyarakat Penajam Pasir Utara siap menyambut dengan Allahu Akbar. Tidak akan ada anak-anaknya yang mengikut pakaian turis. Tidak ada anak-anaknya yang jadi jahat dan nakal. Karena semuanya sudah dibekali dengan Al-Quran. Betul? Bapak sudah didik anaknya dengan Quran. Betul? Ibu sudah didik anaknya dengan Quran. Betul? Sekarang kita tes. Betul nggak anaknya bisa membaca Quran? Ustadz tunjuk, langsung turun semua. Oke, kalau gitu Ustadz nggak nunjuk. Yang mau maju ke depan aja satu orang, 2 orang boleh. Kalau nggak berani 1 orang, berdua boleh. Ya, siapa yang mau maju? Yang agak kecil dikit, yang kecil. Maju. Maju, Ustadz mau dengar. Itu udah haya-haya. Yang anak-anak, mana yang anak-anak? Ustadz Somad mau ngelihat baca. Ustadz cuman mau minta baca Al-Fatihah aja. Baca Al-Fatihah. Anak-anak. Ini anak. Siapa namanya, nak? Yakdan. Siapa? Muhammad Yakdal. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan surat Al-Fatihah dari anak kecil Penajam Pasir Utara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada surat pendek yang hafal? Surat apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masya Allah. Siapa yang ngajar ngajinya? Abi. Hah? Bapaknya. Oh, ada guru ngajinya, Masya Allah. Kalau begini anak-anak Penajam Pasir Utara, tidak ada ragu sedikit pun. Siapapun yang datang, anak-anak kita tetap kuat iman akidahnya, insya Allah. Amin. Jangan turun dulu. Ustadz mau kasih duit. Makanya yang saya minta naik tadi 1. Karena duit saya nggak banyak. Jadi kalau ada orang, Ustadz Somad itu ceramahnya basa-basi. Ustadz Somad itu mengatakan anak-anak bisa baca Quran. Mana buktinya? Videonya akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Silakan datang ke Penajam Pasir Utara. Kami sambut dengan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada bapak-bapak yang ragu. Katanya nanti kalau orang Korea datang, orang Jepang datang, istri saya jilbabnya akan terbang, warna rambutnya merah kuning kelabu. Dia nanti akan operasi plastik.
Karena mau ikut orang Korea, mukanya putih, lehernya hitam. Apakah itu akan terjadi di Penajam Pasir Utara? Tidak. Sekali pakai hijab, sampai mati pakai hijab. Betul? Jangan ikut artis. Sekali pakai hijab, 2 hari buka hijab. Pergi umroh ke Makkah, bajunya panjang. Pulang buka lagi. Pas ditanya, kenapa waktu di Makkah pakai jilbab? Kenapa pulang buka? Tuntutan skenario. Nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Dia tanya malaikat, kenapa aku masuk neraka? Tuntutan skenario. Ada yang khawatir, nanti kalau bapak-bapak ini didatangi orang dari Tiongkok, datang dari Kamboja, datang dari Vietnam, datang dari Amerika, bapak-bapak menjadi jahat. Ibu-ibu khawatir mereka dilarikan pelakor. Semoga merekanya semangat dan selamat dunia akhirat insya Allah. Dengarlah Pak, kuat sekali mereka mengaminkan. Begitulah cinta mereka kepadamu Beb. Ibu sayang dengan Bapak. Ibu cinta dengan Bapak. Kalau Bapak meninggal, Ibu mau ikut? Yang ketawa anak kecil, macam paham aja kalian. Silakan ibu sayang sama bapak, silakan bapak cinta sama ibu, tapi tetap ketika mati kita sendirian. Yang dibawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh lah yang akan dibawa insya Allah. Sepanjang saya menyampaikan tausiah, yang paling tertib urutannya, susunannya adalah di Masjid Penajam Pasir Utara. Laki-laki semua, gak ada perempuan. Perempuan semua, gak ada laki-laki. Khusus ada batas pers, itu ditulis. Batas pers pakai merah, kameramen semua. Di tempat lain, bingung kameramen mau duduk di mana. Pernah saya tausiah, kameramen duduk di dekat ibu-ibu, dicubit. Ngadu ke saya. Tapi di pasir, Masya Allah Pasir Utara, khusus ada tempat pers, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Bapak-bapak tidak bisa melihat ibu-ibu, ibu-ibu tidak bisa melihat bapak-bapak. Saya bisa. Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini besar, tempatnya 2 lantai, penuh. Siapa yang bisa memenuhkan? Dulu ketika dibangun, orang bingung. Siapa yang mengisi masjid ini? Buktinya sekarang, masjid melimpah ruah. Sampai ada yang di luar. Itu lihat, di tepi-tepi kaca. Saudara kita tidak bisa masuk. Kita melihat mereka seperti ikan mas koki dalam akuarium. Mereka melihat kita seperti ikan penyapu lumut di dalam akuarium. Insya Allah, baik yang di luar maupun yang di dalam, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Somad dikawal, pengawalnya 3 lapis. Lapisan yang pertama TNI Polri, lapisan kedua Satpol PP, lapisan yang ketiga sahabat UAS. Apakah Pasir Utara, Penajam Pasir Utara ini aman atau tidak aman? Bisa investor masuk kemari? Kalau ada datang orang luar negeri, mau bisnis, apakah bisa kemari? Kalau memang aman, kenapa Ustadz Somad mesti dikawal 3 lapis? Katanya aman. Mana buktinya aman? Ustadz saja tidak aman di Penajam. Ini bukan tidak aman karena ada teroris. Ini bukan tidak aman karena penjahat. Ini tidak aman, khawatir Ustadz Somad ditali oleh gerakan emak-emak garis keras. Saya sampaikan kepada saudara saya, dari Sabang sampai Papua, saya sudah sampai di Penajam Pasir Utara. Orangnya ramah-ramah,
orangnya baik-baik. Saya dikawal di sini. Ini karena kecintaan mereka kepada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikannya insyaAllah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا minhuma نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ada yang khawatir anaknya nggak bisa ngaji, sudah dites Ustadz Somad. Nggak usah khawatir lagi. Betul? Kenapa yang Ustadz tes cuman anaknya? Sedangkan anaknya saja lancar baca Fatihah dan surat Al-Ma'un. Apalagi bapak dan ibunya. Betul? Kalau nggak percaya, tes aja satu-satu. Khawatir bapaknya dilarikan pelakor. Jangan khawatir, karena bapaknya soleh-soleh semua. Amin. Enggak tahu juga. Khawatir ibunya akan buka jilbab. Jangan khawatir. Mereka orang-orang yang istiqomah insya Allah. Apa kekhawatiran yang berikutnya? Nanti makanan akan banyak datang ke Penajam Pasir Utara. Datang makanan dari Bangkok, namanya Tom Yum. Datang makanan dari Jepang, namanya sushi. Datang makanan dari Australia, namanya hot dog. Hot panas, dog anjing. Hot dog anjing kepanasan. Datang makanan dari Tiongkok, namanya bakpao. Bak babi. Pau kue. Bakpao babi dalam kue. Maka kekhawatiran kita berikutnya adalah khawatir makanan. Pas dimakan, yummy. Pas ditanya yang jual, ini apa? Ada deh. Mau kasih tahu aja atau kasih tahu banget ya? Maka jangan lupa semua yang berdagang makanan mesti didaftarkan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi sertifikat halal. Jangan makan kalau makanannya belum jelas. Ustadz mau makan kalau belum jelas? Enggak mau. Ustadz ayo kita makan rumah makan. Saya enggak mau kalau belum jelas. Ayolah Ustadz sebentar aja. Enggak ada waktu. Saya tidak mau makan kalau tidak ada sertifikat halal dari MUI, dari Kementerian Agama. Ayolah Ustadz, saya yang bayar. Oke. Ternyata enggak mau ikut, bukan karena masalah halal, tapi karena takut sepiring makanan haram, sup haram, gulai haram, yang haram, sepiring yang haram, masuk ke badan, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemprotkan naik ke otak. Dari jantung naik ke otak. Otak memerintahkan mata. Otak memerintahkan telinga. Otak memerintahkan tangan. Otak memerintahkan mulut. Semua berawal dari otak. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin, kazibatin, khatiatin. Otak bagian depan, kazibatin, pembohong, khatiatin, pelaku dosa. Orang buat dosa, yang melakukan dosa, tangan apa otak? Tangan. Yang melakukan dosa, kaki apa otak? Kaki. Yang melakukan dosa. Kalau saya tanya, nggak tahu jawabannya, diam aja, saya jawab sendiri.
Kalau orang melakukan dosa, melakukan zina, yang berzina itu kemaluan apa otak? Kemaluan. Enggak ada orang berzina pakai otak. Tapi otak memerintahkan mata, otak memerintahkan kemaluan, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan tangan. Semua dosa berawal dari otak. Otak diisi dengan darah haram, maka dia mengajak kepada yang haram, 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 haram. Jelas? Makanya semua dosa berawal dari makanan. Apa pesan Nabi? Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad dakwah. Kalau kau jaga makananmu, doamu akan dikabulkan Allah. Sebab doa tak dikabulkan Allah gara-gara makan sudah pakai jilbab, bapaknya sudah sholat berjamaah, anaknya sudah baca Quran, makanannya tidak ada label halalnya. Jangan makan kalau tidak ada label halal. Kita hanya mengatur orang Islam, tetangga kita, teman kita yang tidak Islam. Apakah kita atur makanannya? Tidak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami untuk kami, amal kamu untuk kamu. Kita bersaudara, negara kesatuan Republik. Jaga jiwanya, jaga badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pam pam pam. Jiwanya dijaga dengan apa? Makanan halal. Badannya dijaga dengan apa? Olahraga. Masya Allah. Banyak santri ngadu ke saya. Ustadz, kami nggak bisa berenang. Kenapa nggak bisa berenang? Sewa kolam renang mahal Ustadz. 1 jam 50.000. Di Penajam Pasir Utara nggak perlu sewa kolam renang. Lautnya luas. Ustadz, kami mau mandi tobat gimana? Mandi tobat seperti mandi wajib. Saya banyak dosa, berzina, minum khamar, LGBT. Mandi wajib. Di mana mandi wajib? Di kamar mandi. Kalau di sungai, bagus. Di laut, lebih bagus. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Tapi jangan gara-gara ini, pulang ke sini, mandi semuanya ke laut. Tapi orang Penajam Pasir Utara semuanya bisa berenang insya Allah. Amin. Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah, berenang, warimaya, memanah. Ajarkan anak berenang, ajarkan anak memanah. Dulu sahabat Nabi memanah. Usama bin Zaid umurnya 18 tahun diangkat sebagai panglima perang, memanah. Apa doa Nabi? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Sekarang anak umur 18 tahun ditanya, sudah bisa mana? Sudah. Siapa yang kamu panah? Anak tetangga. Jangan biarkan anak pacaran. Jangan biarkan anak pergaulan bebas. Ya Allah, jaga anak-anak muda yang ada di Penajam Pasir Utara ini ya Allah. Kalau ada anak-anak putri kami, ada anak-anak lajang kami yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Di bulan mulia bulan Muharram, di tanggal mulia 11 Muharram, di tempat mulia masjid bersama orang mulia yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Teganya Ustadz Somad. Saya udah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Ngapain aja. Sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Laki-laki dengan perempuan pacaran. Dibonceng tepi laut masuk angin gembung. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan?
Yang nifas 40 hari laki-laki apa perempuan? Yang enggak perawan lagi laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Jaga anak perempuan kita, Bu. Jaga anak perempuan kita, Pak. Hai laki-laki, kamu boleh jadi laki-laki. Hai laki-laki cap tupai. Semua pohon kelapa udah kau bolongi. Hai laki-laki cap gayung. Semua ember sudah kau ceduk. Ingatlah, kau punya adik perempuan. Kau punya kakak perempuan. Kau punya anak perempuan. Suatu hari kau akan nikah dan istrimu. Loh kok laki-laki? Berarti LGBT. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda penajam pasir utara ya Allah. Semuanya sudah siap menuju penajam pasir utara, kota yang akan diserbu dari segala arah. Sudah siap? Siap imannya? Siap Islamnya? Siap jilbabnya? Siap Qur'annya? Siap imannya? Siap jaga? Insya Allah. Semangat 1445 akan membuat kita terus bersemangat sampai mati menghadap Allah insya Allah. Amin. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan yang tahun lalu 1444 kelahi-kelahi musuh-musuh 1445 berdamai. Sambung silaturahim, jaga ukhuwah Islamiyah. Kalau dia tidak seagama, kamu tidak seagama, kamu tidak seakidah, tapi kamu saudara saya, sebangsa setanah air, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Merdeka. Kamu Muhammadiyah, kamu NU, kamu Perti, kamu Persis, kamu, kita memang tidak satu ormas, tapi kita satu agama. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Ka'bahnya berapa? Ada satu lagi Ka'bah di Penajam Pasir Utara. Siapa yang rindu mencium pintu Ka'bah, datanglah ke Penajam Pasir Utara. Berfoto di sini. Hai guys, alhamdulillah udah umroh. Rupanya di pintu Ka'bah, Penajam Pasir Utara. Kiblatnya berapa? Satu. Tuhannya berapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kita mesti berpecah belah? Kenapa kita mesti berkelahi? Satukan barisan. Tolong agama Allah. Insya Allah. Selamat dunia. Selamat akhirat. Penajam Pasir Utara. Baldatun thayyibatun. Warabbun ghafur. Karena tak lama lagi tahun politik. Politik ini biasa. Zulu dijajah. Belanda dan Jepang. Berakhir Indonesia merdeka. Dipimpin Presiden Soekarno. Selesai Orde Lama, muncul Orde Baru, muncul Pak Harto. Selesai Orde Baru, muncul reformasi. Sekarang, jangan anti dengan kebinekaan. Kita jaga persatuan. Pemilihan umum, ini sesuatu yang biasa. Kalau ada yang bagi-bagi uang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua ini. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Saya sudah tausiah 1 jam. Di mana-mana Ustadz Somad ceramah 60 menit. Ustadz tahu dari mana? Ustadz kan nggak ngelihat jam. Terasa dari kesemutan kaki. Kalau Ustadz Somad ceramah 1 jam, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD, Ketua MUI, Bapak Dandim,
bisa fokus, itu karena mereka dewasa. Tapi Ustaz Somad ceramah 1 jam, anak-anak bisa berdiri dari tadi. Luar biasa. 1 jam Ustaz Somad ceramah, anak-anak tetap berdiri. Padahal banyak tempat kosong di belakang. Kalau mau melihat anak muda, calon pemimpin masa depan, datang ke Penajam Pasir Utara. Mereka orangnya. Ini yang pakai peci di belakang, itu calon gubernur Kalimantan Timur. Ini yang tidak pakai peci, calon menteri pemuda dan olahraga. Ini yang pakai topi haji di depan, calon menteri agama. Allahu Akbar. Ibu kalau marah sama anak, gitu cara manggilnya. Calon gubernur. Calon bupati. Jangan manggilnya, anak setan. Karena ucapan ibu adalah doa. Untungnya anaknya nggak bisa membalas. Coba kalau anaknya berani. Hei anak setan. Ya mama setan. Supaya keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita soleh dan solehah. Allah menjaga Penajam Pasir Utara. Diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Rezeki kita melimpah ruah. Bisa kita berhaji dan berumrah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fir lana zunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali masyaikhina, ulama-ulama kami. Wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh dan amanah. Wali man hadarana, semua yang hadir ini ampunkan dosanya ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al hazal balada baladan amina, jadikan NKRI negeri yang aman. Jadikan Penajam Pasir Utara rezeki berlimpah, pemimpin adil dan amanah. Kami selalu mendapat ridha Allah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah.